Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengungkapkan, partainya bersedia membuka dialog untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Walau ada dialog, PDI Perjuangan tetap memegang teguh etika politik. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Kita ini, para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PDI Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun. Maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PDI Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, beberapa waktu lalu Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan sejumlah nama yang masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Di antaranya Mahfud MD, Erick Thohir, Basuki Hadimulyono, Airlangga Hartarto, dan juga AHY. Dalam politik, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat memang sering tak sejalan. Pertanyaannya kemudian, akankah pertemuan antara Puan dan AHY terkait masuknya nama AHY dalam radar bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo? Jika benar demikian, bagaimana pula nasib Anies Baswedan yang sebelumnya digadang-gadang diusung koalisi perubahan? Tim TV One mengabarkan. Pak Hasto tadi memang mengatakan, kalau Anda sudah dengarkan, bahwa dialog nanti yang terjadi antara Mas AHY dengan Mbak Puan akan tetap mengedepankan yang namanya etika politik. Karena masing-masing sudah punya, atau masing-masing partai sudah punya koalisi masing-masing, sudah ada gandengan masing-masing. Tapi kemudian kita lihat kalimat berikutnya, toh belum ada lamaran dari Pak Anies Baswedan kepada Demokrat. Nah, apakah ini kemudian artinya PDIP memanfaatkan celah, dan apakah kemudian dialog yang terjadi nantinya, obrolan yang terjadi, ini berarti bermaksud lebih dari hanya sekedar mencairkan kekakuan hubungan di antara kedua partai, antara PDIP dan Demokrat. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber, baik yang menemani saya langsung di studio ataupun juga yang terlibat perbincangan ini secara daring. Sudah hadir di samping saya pengamat politik Bang Pangi Syarwi Caniago. Bang Ipang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Putri. Selamat malam Mbak Putri, Mas Nyarwi. Baik, selamat malam Bang Ipang. Nanti Bang Ipang akan soroti sebenarnya bagaimana kemudian pertemuan keduanya ini bisa berpengaruh terhadap peta koalisi, peta partai, bahkan juga posisi capres dan juga cawapres yang ada jelang pemilu 2024. Kemudian juga untuk bisa menyoroti bagaimana komunikasi politik yang terjalin antara partai-partai ini. Kita bicara antara PDIP, Demokrat, dan juga mungkin nanti yang terpengaruh adalah Nasdem. Ini dia. Nah, ini juga kita hadirkan sudah bersama saya di studio Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Waalaikumsalam. Malam Putri. Baik, Mas Nyarwi, Bang Ipang, kemudian ada juga narasumber yang bergabung dengan kita dari daring ataupun juga via daring. Beliau merupakan Wakil Sekjen Partai Demokrat, yaitu Bang Renanda Bakhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Renanda. Bang Renanda bisa mendengar suara saya? Sepertinya masih ada kendala, kita akan coba perbaiki, tapi kita juga sudah bersama narasumber berikutnya akan mewakili suara Nasdem. Nasdem panas dingin nggak? Ketar-ketir atau khawatir nggak dengan upaya dialog yang terjadi antara PDIP dengan Demokrat? Yaitu ada Bang Saan Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Saan. Malam Mbak Putri. Baik, sepertinya Bang Renanda juga masih bisa, Bang Renanda masih bisa mendengar saya atau masih ada kendala komunikasi? Baik, Pak Renanda selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kami yang masih belum bisa mendengar suara Bang Renanda, tapi nanti kita coba perbaiki Bang Renanda suaranya. Tapi kita akan dengar Bang Ipang bagaimana melihatnya rencana dialog ini. Lebih dari sekedar menghapuskan kekakuan selama ini, hubungan air minyak di antara kedua partai atau seperti apa?
Ya pertama Mbak Putri bisa saja yang bising di awal ini bagus kan, tapi biasanya muncul permukaan awal yang bising di awal belum tentu itu juga akan deal kan, jadi kan daripada nggak bising dibicarakan dari awal. Betul. Itu akhirnya tahu juga soal selera kan, apakah memang rayuan Pulau Kelapa ini akan mengefek pengaruh juga kepada PKS dan Nasdem, bagaimana sikap, tentu mereka sudah menyiapkan alternatif pilihan-pilihan yang lain gitu. Yang kedua memang kan ada statement dari Pak Hasto ya yang menarik sebetulnya, bahwa kita tidak akan berkoalisi dengan dua partai politik, yaitu PKS dan Demokrat. Nah tiba-tiba hari ini kelihatan memang yang dipakai oleh PDIP adalah, oh ini kan konflik itu bisa saja terjadi diplomasi kembali berdamai kan bisa saja, tapi terkesan memang demokrasinya demokrasi liberal ya, demokrasi Pancasila ini kan mestinya juga kita harus jaga kan, demokrasi Pancasila kan sebetulnya bagaimana menjaga kepatutan dan etika kan. Nah kalau demokrasi liberal ini kan bisa saja itu dilakukan, tapi kan rohnya bagaimana Demokrat selama ini itu kan kekuatannya ada pada perubahan dan perbaikan. Itu habitusnya di situ. Nah, tetapi memang sudah mulai koalisi itu kan ada 3 basisnya, historis dan ideologis. Nah, historis ideologis sebetulnya ini menurut saya nggak ketemu Demokrat sama dengan PDIP-nya. Sama PKS apalagi makin jauh. Tapi sebetulnya memang ada kemungkinan basis ideologi yang kedua itu adalah programatik, visi dan misi dan kebijakan. Kesamaan itu. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya terjadi hari ini. Koalisi berbasis transaksional pragmatis, yaitu kepentingan rent seeking, kekuasaan range officing. Jadi kekuasaan yang berbasis jabatan. Nah, kalau menurut saya kalau ini terjadi, ini juga menarik seberapa berani Demokrat melakukan manuver ini gitu. Karena kan jangan-jangan bagi PKS sama Nasdem hari ini nggak ada beban lagi. Ya sudah, kalaupun kami gagal mengusung Anies, inilah demokrasi liberal kita, bukan demokrasi Pancasila yang memberikan persaingan yang sehat, demokrasi yang sehat, kemudian memberikan ruang yang sama, equal, setara, kan gitu. Nah, sekarang kalau memang kami tidak mengusung, mungkin bagi PKS dan Nasdem juga nggak ada beban. Itulah nasib perjuangan mereka gitu. Tapi di mana nanti harkat martabat harga dari Demokrat? Karena kan ini kan soal harga diri juga, harkat martabat gitu. Yang ada piagam. Apakah piagam itu menurut Partai Demokrat ya tidak ada persamaan kepentingan, ya tidak ada beban. Tapi inilah repotnya yang ketiga Mbak Putri. Ketika partai PKS, Demokrat dan Nasdem itu punya saham yang sama, tidak ada veto player, semua kursinya sama, dibuat equal, terbuka, setara dan berkeadilan, sehingga tidak ada yang bisa dominan menentukan. Nah, basa-basi politiknya adalah cawapres diserahkan ke Anies, itu basa-basi politiknya. Tapi faktanya partai ada yang ngotot satu. Nah, sementara waktu Pak Jokowi menetapkan calon presiden, wakil presiden ketika PDIP menjadi veto player, Ibu Mega menjadi kunci punya saham, cawapres itu betul-betul bebas. Dibebaskan betul ke Pak Jokowi dan Ibu Mega. Jadi nggak ada lagi kemudian upaya bergening kemudian untuk ultimatum nggak ada. Nah, ketika ini setara, ini yang terjadi hari ini. Ada yang tidak setara justru hari ini gitu. Ada yang ingin memaksa memberi batas waktu. Itu yang terjadi, makanya PKS merasa oh ini kok udah mulai ada arah-arah ancaman gitu. Ada tekan-tekanan, ini nggak nyaman jadinya koalisi kita kan. Nah itu yang saya menarik hari ini yang terjadi gitu. Betul. Mas Nyarwi juga mungkin punya pandangan mengenai apa yang disampaikan oleh PDIP ini. Mas Hasto tadi sudah berikan komunikasinya. Ya, kalau dari kata kunci yang disampaikan Mas Hasto, saya kira itu bukan hal yang aneh juga ya dari PDIP ya. Prinsip gotong royong misalnya. Kalau di Undang-Undang Dasar kita namanya kerjasama. Kalau istilah keren hari ini kolaborasi. Ya itu kan hampir sama semua kata-kata itu. Tapi intinya saya lihat PDIP ini kalau kita lihat secara permukaan memang memandang untuk mencoba melihat model koalisi yang raksasa ya, yang gede ya, yang pengen menjangkau sejumlah partai-partai lain yang selama ini bahkan kita asumsikan tuh tidak bakalan digandeng oleh PDIP. Ya tadi Bung Pangi udah mengulangi. Mas Hasto pernah bilang salah satunya misalnya ya, yang kemungkinan kecil akan bahkan mungkin tidak termasuk PKS kan gitu, termasuk Demokrat kan juga tidak menjadi prioritas. Tapi faktanya dinamika politik kan selalu berkembang toh, sehingga ada kemungkinan tetap bahwa Demokrat di sini dalam konteks ini AHY itu
menjadi salah satu nama yang diprioritaskan atau masuk dalam bursa. Nah cuma di situ kan belum ada kriteria tuh. Itu kan hanya daftar nama kan gitu. Pertanyaannya seberapa itu serius kan gitu. Untuk kemudian digandeng menjadi bagian koalisi yang dengan PDIP dan di situ dipasangkan dengan Mas Ganjar Pranowo misalnya begitu. Nah saya kira ini juga menjadi tantangan tersendiri Putri. Satu gitu ya, itu tantangan bagi Demokrat itu sendiri gitu. Karena memang ini seakan-akan kan nasib AHY ini kan juga jadi taruhan kan. Tentu tidak ada ketum partai yang pengen gagal ya dalam Pilpres gitu. Tidak ada ketum partai yang partainya tidak naik gitu atau tidak mendapatkan suara yang ditargetkan gitu. Nah ini kan dua, satu tentu peluang AHY untuk berhasil di Pilpres, yang kedua tentu bagi Partai Demokrat itu sendiri kan gitu, untuk bisa mendapatkan target capaian kursi. Nah kalau dia menjadi cawapres tentu saja ada peluang ya, kotel efek ya, yang mungkin bisa berbagi. Nah ini tapi boleh dibilang cukup canggih juga ini PDIP Putri, menggoda Demokrat gitu ya, menjalankan strategi komunikasi politik yang menurut saya juga cantik gitu ya. Dalam artian satu itu jelas membuka diri, itu kan suatu yang kita belum pernah lihat PDIP sebelumnya menjadi cukup progresif dan membuka diri ya. Selama ini kan dilabeli eksklusif, padahal kita tahu sekarang ternyata membuka cukup luas gitu ya. Terus yang kedua juga kalau misalnya AHY ini salah langkah gitu ya, entah kemudian godaan ini entah benar apa tidak gitu, kemudian salah langkah sudah keluar dari blok koalisi perubahan, gitu, tapi tiba-tiba tidak menjadi cawapres gitu, nanti saya kira juga menjadi blunder tersendiri kan gitu. Belum lagi ini juga ada menguntungkan juga sebenarnya. Kenapa? AHY sebenarnya tidak istilahnya ya faktanya kan dengan disebutkan namanya ya, di PDIP gitu, paling tidak juga menjadi tekanan tersendiri walaupun tanpa harus menekan atau bahkan bukan bisa jadi alasan untuk menekan kan. Itu tadi bagian posisi mungkin ya. Nasdem ini gimana gitu, koalisi perubahan ini bagaimana gitu. Walaupun di piagam itu sudah ada bahwa di klausul kedua kalau keberapa ya. Jadi setelah dideklarasikan dia harus mendeklarasikan capres-cawapres. Tapi faktanya kan tidak disebutkan kapan kan gitu. Nah itu terbuka sekali untuk diskusi. Nasdem gimana? Koalisi perubahan gimana? Itu pertanyaan dari Mas Nyarwi. Bang Saan mungkin yang bisa jawab. Bang Saan, ini bagaimana kemudian rekan yang ada di koalisinya Demokrat digoda-goda, dirayu, diajak buat ngobrol nanti atau buat ketemuan. Termasuk kemudian kemarin juga Mbak Puan sempat mengungkapkan atau mengucapkan nama Mas AHY sebagai salah satu mungkin sosok yang bisa mendampingi Pak Ganjar. Bang Saan, bagaimana melihatnya? Ya pertama ya soal komunikasi politik kan hal yang biasa saja ya, dilakukan oleh semua partai, termasuk dengan keinginan PDIP untuk berkomunikasi dengan Partai Demokrat yang jelas-jelas sudah membangun koalisi bersama namanya Koalisi Perubahan dan sudah berkomitmen untuk menyalonkan Pak Anies Rashid Baswedan. Itu satu, menurut saya itu hal biasa aja. Artinya masing-masing kekuatan itu berkomunikasi dalam kerangka agar kompetisi atau kontestasi ini berjalan dengan baik lah ya, tanpa ada gesekan dan sebagainya. Itu satu hal lah, menurut saya hal yang wajar dan biasa. Nah yang kedua, saya juga sebenarnya ingin menekankan ya baik tadi Mas Pangi, Mas Nyarwi itu menyampaikan dan saya juga masih ingat gitu ya, jelas waktu itu Sekjen PDIP Pak Hasto menyatakan bahwa PDIP tidak akan pernah tidak ini jelas gitu, tidak akan pernah berkoalisi atau membangun komunikasi dengan yang namanya Partai Demokrat dan PKS. Itu jelas. Jadi walaupun waktu itu statement itu kan banyak menimbulkan reaksi. Kenapa menimbulkan reaksi? Toh kedua partai ini kan sama-sama anak bangsa, sama-sama juga ingin membangun bangsa kan gitu kan. Nah, statement itu kan berulang kali disampaikan. Nah, tiba-tiba sekarang ketika misalnya Partai Demokrat sudah membangun koalisi, mereka membuka diri untuk melakukan komunikasi. Tentu orang juga bertanya niatnya apa gitu. Apakah memang itu dalam rangka seperti yang selalu disampaikan oleh Sekjen PDIP, ini dalam rangka semangat gotong royong kan gitu kan, yang selalu dikedepankan. Nah kenapa baru sekarang? Sebelumnya seakan-akan dua partai ini
dalam tanda kutip hal yang tabu gitu loh untuk berkoalisi dengan PDIP. Kenapa baru sekarang? Nah kalau misalnya nggak ada niatan yang lain kan gitu loh. Kalau niatannya memang untuk membangun kebersamaan sesama anak bangsa agar bangsa ini maju, kenapa sebelumnya nggak dilakukan kan itu satu hal lah. Baik, Bang Saan mungkin kita tahan sampai di situ. Kalau tadi Bang Saan mengatakan kenapa baru sekarang, apakah Bang Saan kemudian juga melihat bahwa upaya PDIP ini untuk bisa mengajak bicara atau berdiskusi, termasuk juga mungkin nanti kita akan lihat apakah menawarkan kursi pendamping Pak Ganjar kepada Demokrat ini sebagai salah satu cara untuk menggagalkan pencalonan Pak Anies sebagai capres. Tapi mungkin nanti Bang Saan bisa berikan pandangan, termasuk juga nanti Bang Renanda akan berikan pandangannya juga bagaimana sikap dari Demokrat, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.